Kisah ini dimulai di kota Kabul, ibu kota Afghanistan. Di sana, sekelompok anak tampak asyik bermain layang-layang, sebuah permainan yang sangat populer di kota itu. Di antara mereka, kita akan mengenal dua anak laki-laki yang bersahabat erat. Amir dan Hasan. Amir hanya bisa menyaksikan keseruan permainan itu dari kejauhan, sementara Hasan dikenal sebagai anak yang sangat terampil dalam mengejar layangan yang putus. Saat salah satu layangan terlepas, Hasan segera mengajak Amir untuk mengejarnya. Ia berlari ke arah yang berbeda dari anak-anak lainnya, seolah tahu pasti kemana layangan itu akan jatuh. Amir sempat ragu, namun Hasan meyakinkannya bahwa ia tak pernah berbohong kepada sahabatnya. Dan benar saja, layangan itu akhirnya jatuh tepat di tempat mereka berada. Menjelang senja, Amir dan Hasan pun pulang ke rumah. Tanpa sengaja, Amir mendengar percakapan ayahnya dengan pamannya, Rahim Khan. Ayahnya mengungkapkan kekhawatirannya. Amir adalah anak yang lemah lembut, tidak suka kekerasan, dan cenderung diam ketika diganggu. Sebaliknya, Hasan selalu maju membela Amir, bahkan rela terluka. Ayah Amir takut kelak putranya tidak akan mampu berdiri sendiri. Perkataan itu menghantui Amir. Ia merasa dirinya penakut. Ia juga merasa bersalah atas kematian ibunya, yang wafat saat melahirkannya. Namun pamannya menenangkan, bahwa semua itu adalah takdir Tuhan, tak ada yang patut disalahkan. Disinilah kita baru menyadari bahwa Amir dan Hasan berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Amir anak keluarga kaya, tinggal di rumah mewah, dan ayahnya adalah tokoh terpandang. Sementara Hasan berasal dari keluarga miskin. Ayahnya bekerja sebagai pelayan di rumah Amir. Meski begitu, perbedaan status tak menghalangi persahabatan mereka. Suatu hari, Amir mengajak Hasan menonton film favorit mereka di bioskop. Dalam perjalanan pulang, mereka dihentikan oleh tiga remaja yang dipimpin Asef. Mereka mengejek Amir karena berteman dengan seorang pembantu, dan menghina Hasan yang berasal dari etnis Hazara, kaum minoritas yang sering didiskriminasi di Kabul. Saat situasi memanas, Hasan mengeluarkan ketapel dan memperingatkan mereka agar tak mengganggu lagi. Tindakan beraninya membuat Asef mundur. Keesokan harinya, Amir menghadiahi Hasan ketapel baru yang dibelinya dari Amerika, sebagai tanda persahabatan. Mereka mengukir nama mereka di batang pohon dan Amir membacakan kisah favorit mereka, Rostam dan Sohrab. Tak lama, ayah Amir datang membawakan hadiah ulang tahun untuk Hasan, sebuah layang-layang dari toko terbaik di kota. Hasan tampak sangat bahagia dan terus mengucapkan terima kasih. Musim salju pun tiba, waktu yang paling ditunggu anak-anak Kabul karena ada kompetisi layang-layang besar.
Amir dan Hasan ikut serta, dan sebelum pertandingan, mereka menyiapkan benangnya sendiri. Langit Kabul dipenuhi puluhan layangan berwarna-warni. Amir mengendalikan layangan, sementara Hasan menggulung benang. Satu demi satu, mereka mengalahkan lawan, hingga hanya satu layangan lagi yang harus mereka jatuhkan. Pertarungan itu sengit, tapi akhirnya mereka menang. Hasan, dengan senyum khasnya, berkata, "Untukmu, Amir." Ia lalu berlari mengejar layangan terakhir sebagai hadiah kemenangan untuk sahabatnya. Namun menit demi menit berlalu, dan Hasan tak kunjung kembali. Amir memutuskan mencarinya. Di ujung sebuah lorong, ia melihat Hasan berhadapan dengan 3 remaja yang dulu mengganggu mereka, Asef dan kawan-kawannya. Mereka meminta layangan itu sebagai gantinya agar Hasan tak disakiti. Tapi Hasan menolak. Ia berjanji kepada Amir, dan ia tidak akan mengingkarinya. Karena penolakannya, Hasan dipukuli dengan kejam. Amir melihat semuanya dari kejauhan. Tapi ia terlalu takut untuk membantu. Ia hanya bisa menyaksikan, dia membeku. Hasan terluka parah, namun saat kembali, ia hanya berkata bahwa ia baik-baik saja, padahal jelas tidak. Beberapa hari setelah kejadian itu, Hasan tak lagi bermain. Amir menanyakannya pada ayah Hasan, dan dijawab bahwa Hasan sedang sakit. Dalam hati, Amir tahu betul penyebabnya, namun ia menyimpan semuanya sendiri. Ia merasa bersalah, malu, dan bingung. Akibatnya, hubungan mereka perlahan mulai renggang. Ayah Amir bahkan mulai curiga, karena Amir dan Hasan tak lagi terlihat bermain bersama seperti dulu. Keesokan harinya, Amir mencoba menemui Hasan, yang saat itu sedang belajar membaca. Namun entah kenapa, tiba-tiba Amir melemparkan buah delima ke arah Hasan, berulang kali. Dalam hati, Amir diliputi kekecewaan dan amarah, bukan pada Hasan, tapi pada dirinya sendiri. Ia menyalahkan Hasan karena tak melawan saat kejadian itu, padahal sebenarnya Amir tahu, justru dirinya lah yang tak punya keberanian untuk membela sahabatnya. Rasa bersalah itu perlahan-lahan tumbuh menjadi beban yang menghantuinya setiap kali melihat Hasan. Agar tak terus-menerus merasa bersalah, Amir melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia meminta pada ayahnya untuk mencari pekerja baru guna menggantikan posisi ayah Hasan. Permintaan itu tentu saja membuat ayahnya marah besar, karena selama ini ayah Hasan sudah dianggap seperti keluarga sendiri, setia dan telah bekerja puluhan tahun untuk mereka. Waktu pun berlalu. Amir merayakan ulang tahunnya dengan meriah, mengundang banyak tamu dari seluruh kota Kabul, menerima hadiah-hadiah, dan bertemu banyak orang, bahkan dengan Asef, pemuda yang telah menyakiti sahabatnya. Tapi meski pesta begitu megah, Amir justru tampak murung. Ia tak bisa menikmati semua itu, karena rasa bersalah terhadap Hasan terus mengusiknya. Hingga suatu hari, Amir memutuskan sesuatu yang kelam, ia memfitnah Hasan. Diam-diam ia menyelipkan jam tangannya di bawah tempat tidur Hasan, lalu menuduhnya mencuri. Harapannya, Hasan akan diusir dari rumah dan Amir terbebas dari rasa bersalah. Saat ditanya, Hasan mengakui kesalahan yang tak ia lakukan, karena ia tahu jika ia membantah, maka kebohongan Amir akan terbongkar. Walau ayah Amir akhirnya memaafkan Hasan,
Ayah Hasan merasa terlalu malu dan memilih pergi dari rumah itu bersama putranya. Ayah Amir yang begitu menghormati mereka pun tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Tahun 1979, situasi di Kabul memburuk. Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Ayah Amir yang dikenal sebagai penentang komunisme segera mengambil keputusan penting. Ia menitipkan rumahnya pada Rahim Khan dan membawa Amir pergi ke luar negeri, ke tempat yang lebih aman. Waktu berlalu. Amir dan ayahnya memulai hidup baru di California, Amerika Serikat. Mereka menjalani hidup sederhana. Ayahnya membuka SPBU, sementara Amir tumbuh dewasa dan baru saja menyelesaikan kuliahnya. Ayahnya berharap Amir menjadi dokter, tapi Amir justru menyatakan keinginannya untuk menjadi penulis, impian yang telah ia miliki sejak kecil. Meski kecewa, ayahnya tetap mendukung keputusan anaknya. Mereka sering mengenang masa lalu, tentang Kabul, tentang Hasan, dan berharap Hasan bisa ikut merayakan kebahagiaan mereka di negeri baru. Tak lama, ayahnya mengenalkan Amir kepada Tuan Iqbal, seorang mantan jenderal, dan putrinya, Soraya. Dalam sekali pandang, Amir jatuh hati. Amir pun mulai mendekati Soraya. Mereka berbagi cerita, terutama tentang kecintaan mereka terhadap buku. Namun, ayah Soraya tampak tak senang mengetahui Amir mendekati putrinya, terlebih karena profesi penulis dianggap tak bergengsi. Hari-hari berlalu, kondisi ayah Amir mulai memburuk. Ia sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Keluarga Tuan Iqbal datang menjenguk. Dan Soraya mengatakan bahwa cerita-cerita Amir membuatnya menangis. Itu menjadi momen berarti bagi Amir, yang akhirnya mantap untuk melamar Soraya. Ayahnya pun menemui keluarga Soraya, dan lamaran itu diterima. Mereka segera mengadakan pernikahan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tak berapa lama setelah pernikahan, ayah Amir meninggal dunia akibat penyakitnya. Meski hatinya hancur, Amir tetap harus melanjutkan hidup. Amir akhirnya berhasil menerbitkan buku pertamanya, mewujudkan mimpinya sejak kecil. Tapi kebahagiaan itu kembali terguncang ketika ia menerima telepon dari pamannya, Rahim Khan, yang memintanya datang ke Pakistan untuk membicarakan sesuatu yang penting. Setelah mendapat izin dari Soraya, Amir pun terbang ke Pakistan dan bertemu Rahim Khan. Ia menceritakan bahwa dirinya baru menikah dan memberikan buku karyanya sebagai hadiah untuk pamannya. Rahim Khan tampak bangga, tapi ia segera mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia memanggil Amir.
Setelah Amir dan ayahnya pergi dari Kabul, Rahim Khanlah yang menjaga rumah mereka. Ia kembali mempekerjakan Hasan, yang saat itu telah menikah dan memiliki seorang putra bernama Sohrab. Namun saat Rahim Khan meninggalkan rumah selama beberapa minggu, datanglah sekelompok orang bersenjata. Hasan mengatakan bahwa ia hanyalah penjaga rumah itu, tapi mereka tak percaya. Mereka menuduh Hasan berbohong dan memaksanya pergi. Namun Hasan tetap bersikeras mempertahankan rumah yang ia jaga dengan sepenuh hati. Akibat keberaniannya itu, Hasan dan istrinya pun dibunuh oleh kelompok tersebut. Kabar yang disampaikan oleh Rahim Khan membuat Amir sangat terpukul. Hasan telah tiada, namun ia meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Sohrab, yang kini tinggal di panti asuhan. Di sanalah Rahim Khan mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh ayah Amir. Ternyata Amir dan Hasan adalah saudara seayah. Dulu, ayah Amir pernah memiliki hubungan dengan seorang wanita dari etnis Hazara yang bekerja di rumah mereka. Dari hubungan itulah Hasan lahir. Namun karena perbedaan status sosial dan tekanan masyarakat, ayah Amir memilih menyembunyikan fakta ini dan menyerahkan Hasan untuk dibesarkan oleh Ali, pria yang selama ini dianggap sebagai ayah Hasan. Rahasia ini mengguncang hati Amir. Hasan, yang selama ini ia anggap sebagai sahabat, ternyata adalah saudara kandungnya sendiri. Amir kemudian membuka surat dari Hasan, yang ditulis sebelum kematiannya. Dalam surat itu, Hasan menyampaikan kerinduannya kepada Amir, mendoakan keselamatannya, dan berharap suatu hari mereka bisa bertemu kembali dan mengenang masa kecil mereka yang indah. Surat itu membuat Amir menangis, ia menyesal karena tak sempat memperbaiki hubungannya sebelum Hasan pergi untuk selamanya. Kini, setelah tahu bahwa Sohrab adalah keponakannya, Amir membulatkan tekad untuk kembali ke Afghanistan dan membawa Sohrab ke tempat yang lebih aman. Namun situasi di Kabul sudah sangat berbahaya karena dikuasai oleh kelompok radikal. Bersama orang kepercayaan pamannya, Amir menyamar dan menyusup ke Kabul demi mencari Sohrab. Setibanya di panti asuhan, pemiliknya berkata bahwa Sohrab telah dibawa oleh salah satu anggota kelompok radikal tersebut. Ia menyuruh Amir datang ke sebuah stadion siang harinya, tempat pria itu akan muncul memberi ceramah. Sebelum menuju stadion, Amir menyempatkan diri melihat rumah lamanya yang kini terbengkalai dan mengunjungi tempat kenangan masa kecilnya bersama Hasan. Di stadion, Amir menyaksikan hukuman brutal terhadap dua orang yang dituduh berselingkuh. Setelah itu, ia dibawa untuk bertemu dengan pria yang membawa Sohrab. Ternyata pria itu adalah Asef, musuh masa kecilnya yang dulu menyakiti Hasan. Kini Asef adalah bagian dari kelompok radikal. Ia menyadari bahwa Amir sedang menyamar dan marah besar. Amir menjelaskan bahwa ia hanya ingin membawa keponakannya, Sohrab, pergi dari sana. Asef setuju, tapi hanya jika Amir bisa mengambil Sohrab dengan kekerasan, dan mereka pun berkelahi.
Saat Amir sudah hampir tak berdaya, Sohrab datang dan menyelamatkannya dengan melempar ketapel tepat ke mata Asef, mirip seperti bagaimana Hasan dulu selalu melindungi Amir. Mereka pun segera melarikan diri dan berhasil keluar dari kota itu bersama Sohrab. Setelah semua yang terjadi, Sohrab menolak kembali ke tempat asalnya karena trauma dan penderitaan yang ia alami. Amir pun berjanji akan memberikan kehidupan yang layak dan aman untuk keponakannya. Mereka pun pergi ke Amerika, dan Soraya, istri Amir, menerima Sohrab dengan penuh kehangatan, walaupun butuh waktu bagi Sohrab untuk mulai membuka diri. Saat makan malam bersama keluarga Soraya, ayah mertuanya mempertanyakan alasan Amir membawa anak Hazara ke rumah mereka, karena khawatir akan jadi bahan pembicaraan tetangga. Tapi Amir dengan tegas mengatakan bahwa Sohrab adalah darah dagingnya, dan meminta mereka untuk memanggilnya dengan namanya, bukan dengan sebutan etnisnya. Di akhir film, Amir mengajak Sohrab bermain layang-layang, mengenang masa kecilnya bersama Hasan yang sangat mahir dalam permainan itu. Ketika berhasil memutus benang layangan lawan, Amir berkata kepada Sohrab, "Untukmu, 1000 kali pun aku akan mengejarnya." Kalimat yang dulu selalu diucapkan Hasan, kini diwariskan Amir kepada anaknya, sebagai bentuk cinta, penyesalan, dan harapan yang tulus. Judul film ini adalah The Kitty-Runner, dirilis pada tahun 2007, diadaptasi dari novel karya Khalid Hosseini. Walaupun fiksi, kisah ini begitu dalam dan emosional, menggambarkan arti persahabatan, pengkhianatan, dan penebusan. Film ini memenangkan Christopher Awards 2008 dan meraih rating 7,6 di IMDb. Pelajaran dari film ini sangat jelas, sahabat sejati tak harus setara, tak harus saling mengerti, yang terpenting, sahabat sejati akan selalu menerima dan tetap ada, bahkan saat kita tersesat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.